Saat Tuhan Yesus hadir, kita sudah dapat hidup benar oleh anugerahnya. Kita boleh bersama dia menjalani hidup dengan kekuatan daripadanya. Dia hadir di bumi yang dijadikannya dan berjumpa dengan miliknya. Namun mereka tidak mengenalnya, bahkan menolaknya. Dia hadir tetap dalam kerendahan hati, sehingga ketidakmengertian ini terus-menerus diberi pemahaman benar hingga kini. Selamat hari Minggu pertama setelah tahun baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih, mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 17. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau hasrat manusia, bukan pula hasrat, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh karunia dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Dari kepenuhannya kita memperoleh kasih karunia. Saat Natal Kristus, sebagaimana sudah dijanjikan sejak dahulu kala, kita memperoleh anugerah demi anugerah melalui Tuhan Yesus. Kita menerima pengampunan, keselamatan, dan banyak lagi di dalam kehidupan kita. Maka biarlah kita selalu bersama Yesus yang menjadi tempat curhat kita, tempat mengadu dan memohon berkat. Saat dunia menolak Yesus, mereka sedang menolak anugerahnya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Dunia dan manusia yang mendiaminya tidak mengenal, bahkan menolak pemiliknya. Utusan Allah, yakni para nabi, rasul, bahkan dia sendiri menyatakan kehadirannya. Namun manusia berdosa masih menolak menerimanya. Namun syukur, ada juga yang menerimanya, dan semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau hasrat manusia, bukan pula hasrat, melainkan dari Allah. Jadi bukan oleh kekuatan, tetapi oleh anugerahnya. Maka boleh menjadi anak Allah. Dalam Yesus kita boleh berseru Bapa, sekaligus menceritakan berbagai persoalan, memohon perlindungan darinya, sebab kita adalah anak-anaknya. Anak-anak Allah selalu membawa kebaikan di bumi seperti di surga. Anak-anak Allah dimampukan berbuat hal-hal yang baik, walau ada tarikan dunia ini dalam ketidakbaikan. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh karunia dan kebenaran. Yohanes yang lahir mendahului dan bersaksi tentang dia berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Maka ketika dipersaksikan demikian, mari kita percaya dan menerimanya. Dia bersama kita di tahun 2026 ini, dari kepenuhannya
kita memperoleh kasih karunia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memperkenan kami memasuki tahun 2026 ini. Biarlah kami menerima panggilan-Mu dalam anugerah yang Kau beri. Selalulah Engkau yang menjadi teman kami, hidup bersama dalam menjalani tahun 2026 ini. Lindungi kami ya Tuhan. Beri kami pengertian yang baik untuk boleh memberi yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.